Teori kriminologi. Topik ke-7 dari 75 topik. Keterkaitan teori kriminologi dengan bidang studi lainnya, bagian pertama. Banyak pihak yang sering meletakkan posisi kriminologi sebagai bagian dari ilmu hukum pidana. Besar kemungkinan bahwa asumsi yang mendasari pendapat seperti itu adalah karena apa yang menjadi perhatian dari ilmu hukum pidana adalah juga hal yang menjadi perhatian dari kriminologi, yaitu kejahatan sebagai tingkah laku yang diancam pidana. Namun demikian, jika kita cermati lebih seksama, tampak bahwa dari sudut perkembangan objek studi dan metode penelitian dari kedua ilmu tersebut adalah berbeda. Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang dogmatis dan bekerjanya pun adalah secara deduktif. Sedangkan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan sosial dan menggunakan metode empiris induktif. Ilmu hukum pidana lebih memusatkan perhatiannya pada perbuatan apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan kriminologi lebih memusatkan perhatian pada manusia yang melanggar hukum pidana, sebab-sebab internal pelanggaran, serta kepada lingkungan sosial dari manusia atau pelanggar hukum pidana yang bersangkutan, sebab-sebab eksternal pelanggaran, serta hubungan antara sebab internal dan eksternal pelanggaran. Penyelidikan kriminologi, dengan demikian, terutama dipusatkan untuk pengungkapan hubungan timbal balik antara kriminalitas dengan kondisi mental, fisik serta bangunan masyarakat, sistem politiknya dan ekonominya, serta faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana. Kriminologi dalam kajiannya menggunakan metode empiris induktif. Artinya kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan hal-hal yang nyata. Dengan demikian, kriminologi bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan di sekitar gejala-gejala sosial yang ada, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal daripadanya, serta memberikan penggolongan-penggolongan untuk mempermudah analisis terhadap hal-hal yang dipertanyakannya. Dari penjelasan di atas, terlihat bahan kriminologi dan hukum pidana memiliki perbedaan-perbedaan. Pada metode ilmu yang dipergunakan, akan tetapi ruang lingkup keduanya berinterelasi pada kejahatan. Kalau kejahatan kita lihat pada perspektif yang lebih luas, tentunya tidak hanya menjadi monopoli kedua bidang ilmu itu saja. Dapatlah Anda menjelaskan bidang ilmu yang lain yang tentunya sangat erat jelas dengan kejahatan. Keterkaitan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana. Terlepas dari adanya perbedaan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana, namun dewasa ini perbedaan tersebut tidaklah begitu tajam lagi, terutama apabila disadari bahwa di antara keduanya terdapat hubungan saling bergantung. Hubungan saling bergantung antara kriminologi dan ilmu hukum pidana disebabkan oleh beberapa hal, yakni adanya arah perkembangan dari ilmu hukum pidana yang meletakkan kepentingan perhatian pada masalah yang terkait dengan kepribadian pelaku kejahatan dihubungkan dengan sifat dan berat ringannya pidana yang diberikan kepadanya. Perubahan arah perhatian dari ilmu hukum pidana ini tentunya juga menyentuh area perhatian kriminologi, yakni mencari sebab-sebab dilakukannya kejahatan oleh pelaku kejahatan walaupun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya internal. Ada beberapa pakar bahkan melihat hubungan saling bergantung antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari sudut metodologis. Ilmu hukum pidana yang pada waktu-waktu lalu lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atasnya, kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal kasuistik memainkan peranan yang besar dalam hal menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu hukum pidana, sampai batas-batas tertentu, juga menggunakan metode induksi dan empiris. Mencoba mencari keterkaitan dan antarhubungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana akan lebih mudah jika kita menyadari betapa pentingnya kriminologi untuk dipelajari oleh aparatur penegak hukum pada khususnya dan aparatur negara pada umumnya. Mengapa demikian? Dengan bekal pengetahuan kriminologi, diharapkan mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Keterkaitan antara kriminologi dengan antropologi. Telah kita pahami bersama bahwa dalam hal mempelajari kejahatan dan penjahat maka perhatian kita tidaklah terlepas dari tingkah laku manusia di dalam masyarakatnya. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, penjahat, haruslah dicermati pula dalam konteks budaya di mana orang yang bersangkutan berada. Asumsi ini didasari keyakinan bahwa terdapat hubungan antara perilaku seseorang dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengingat kembali tentang kebudayaan, dapat dipelajari pengantar antropologi tentang kebudayaan, unsur-unsur dalam kebudayaan dan kerangka pola tindakan masyarakat berkaitan dengan budaya suatu masyarakat.
Perhatian tentang bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kebudayaan terhadap perilaku anggota masyarakat, yang pada gilirannya menghantarkan pemahaman tentang perilaku jahat dalam konteks kebudayaan, dapat diperoleh kriminologi dengan bantuan penguasaan antropologis yang memadai. Kita seringkali menemui kenyataan dalam kehidupan sehari-hari bahwa seseorang dengan tanpa ragu-ragu tega melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang diyakininya telah mengusik harga diri atau kehormatan diri serta keluarganya. Setelah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah, ia tidak terkesan menyesal atau merasa bersalah. Apa yang dapat kita tangkap dari contoh kasus secara singkat di atas? Tentunya yang pertama-tama terpikir oleh kita adalah, mengapa pelaku pembunuhan tersebut tidak terkesan menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan melayangnya nyawa seseorang? Apa hubungannya tindakan yang diambil, yakni membunuh dengan harga diri pribadi dan atau keluarganya yang diyakini telah dirusak oleh korban? Apakah dalam hal menebus harga diri yang telah dirusak oleh seseorang pelaku harus membunuhnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikembangkan dari kasus singkat tersebut. Lalu apa jawaban dari berbagai pertanyaan di atas? Sukar memang untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan semua pihak, namun yang pasti masalahnya ada di sekitar nilai-nilai kebudayaan yang diyakini pengikutnya harus diberi pedoman untuk melakukan tindak sosial. Bagaimana kita dapat melihat fenomena tersebut? Sebagai contoh proses konklusi dari permasalahan di atas yang dapat kita ambil adalah, pertama, kita dapat membayangkan bahwa ada suatu nilai di dalam masyarakat yang menempatkan kehormatan diri pada suatu posisi yang tinggi. Oleh sebab itu setiap individu diharuskan mempertahankan harga diri atau kehormatan diri tersebut secara mutlak. Kedua, bukanlah tidak mungkin bahwa keberhasilan seorang anggota masyarakat dalam mempertahankan harga dirinya juga merupakan refleksi bagaimana masyarakat tersebut mempertahankan harga diri dan identitas mereka. Ketiga, karena ada keharusan yang diyakini oleh setiap warga masyarakat bahwa mereka harus mempertahankan harga dirinya, maka apabila seseorang merasa harga dirinya telah dirusak oleh orang lain, hal itu merupakan suatu kehilangan yang besar bagi dirinya. Keempat, karena perusakan harga diri adalah suatu kehilangan yang besar, maka cara untuk menebusnya, atau dengan kata lain memperolehnya kembali, harus dilakukan dengan suatu tindakan yang setimpal. Dalam beberapa masyarakat, tindak penebusan tersebut baru dianggap sah apabila korban perusakan harga diri tersebut membunuh pelaku perusakan harga diri tersebut. Kelima, dengan beberapa tahap penjelasan di atas, maka semakin jelas bahwa seorang pelaku pembunuhan dalam kasus di atas tidaklah merasa menyesal telah melakukan suatu pelanggaran hukum nasional, KUHP, karena di saat yang bersamaan ia sebetulnya telah memenuhi tuntutan dari nilai-nilai sosial masyarakat lokalnya. Keterkaitan antara kriminologi dengan psikologi. Kegunaan pemahaman psikologis dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat adalah memberi sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat. Kondisi kejiwaan, emosional dan temperamental seseorang yang diyakini memiliki korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang pemahaman kriminologi dalam memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan kejahatan tersebut. Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi, maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal. Pada tahun 1886, Wilhelm Wundt diakui oleh masyarakat banyak telah berhasil mendirikan suatu laboratorium psikologi yang dapat mengembangkan psikologi eksperimental, dan pada gilirannya kemunculan psikologi eksperimental ini mendorong berdirinya ilmu jiwa yang berdiri sendiri. Tidak lama kemudian, ada seorang sarjana yang bernama Sigmund Freud yang terkenal dengan psikoanalisisnya ikut serta memperkaya dan memberi peran bagi psikologi dalam berbagai bidang penjelasan, misalnya bidang pendidikan, usaha niaga, kemiliteran dan kejahatan. Dengan psikoanalisisnya, Freud membuka lembaran baru dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Freud menemukan adanya jiwa tak sadar atau bawah sadar dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang rahasia-rahasia hidup manusia yang tersembunyi di dalam diri yang bersangkutan. Melalui berbagai penelitiannya tentang psikopatologi, Freud menemukan fakta bahwa kata-kata yang hilaf, salah tulis, gerak-gerik tak sadar dan kelakuan-kelakuan aneh tetapi tidak gila mempunyai arti psikopatologis, yang mana kesemuanya merupakan pernyataan simbolis dari perasaan dan pikiran yang terganggu, walaupun orangnya normal. Melalui hasil-hasil penemuan Freud tentang psikoanalisis, psikopatologi dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya, masyarakat telah memperoleh sumbangan yang tiada taranya bagi studi kejahatan, bahkan bagi upaya-upaya pencegahan kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Kini coba kita ambil contoh tentang bagaimana peran psikoanalisis, psikopatologi dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya bagi studi kejahatan.
Melalui pemahaman psikoanalisis, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa manusia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti dirinya sendiri, dapat mengerti dorongan-dorongan hatinya yang irasional serta dalam alam tidak sadar. Menyadari impuls-impuls tidak sadar dan serba tidak sehat itulah yang mendatangkan insight, atau pengertian pada diri manusia sehingga manusia yang bersangkutan dibebaskan dari segala gangguan-gangguan jiwa yang membuat kita berbahagia. Dengan demikian, bukankah melalui psikoanalisis, kita juga dapat memahami perilaku kriminal yang mungkin saja muncul dalam diri seseorang? Tujuan utama dari psikoanalisis adalah mencari pengertian dan pemahaman tentang sebab-sebab dari konflik-konflik emosional dalam jiwa tak sadar, untuk membebaskan manusia dari segala perasaan-perasaan dendam dengkinya, permusuhan, prasangka-prasangka, ketakutan-ketakutannya dan sebagainya, dan menyalurkan impuls-impulsnya kepada jasa-jasa yang baik. Sementara itu, psikopatologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dengan mempelajari atau memberi pemahaman akan 1. Struktur kepribadian dan hubungannya dengan perilaku jahat. 2. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri, yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat membina keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan daripada mentaati undang-undang. Demikianlah materi ketujuh teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.